Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa mensyukuri segala nikmat ini, termasuk apa yang selesai kita laksanakan, salat maghrib berjamaah. Semoga ini termasuk wujud dari rasa syukur kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, rincian amalan ibadah dan menjadi panutan kita dalam akhlaknya, dalam akidahnya, muamalahnya, dan tentu ibadahnya. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya, mempelajari apa yang sudah beliau sampaikan kepada umatnya, meniru, menjadikan beliau sebagai panutan. Semoga kita menjadi umat yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita membahas tentang wudu. Kemarin tentang sunah-sunah wudu. Sekarang hal yang membatalkan wudu. Fi nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya, dan yang membatalkan wudu ada 5 perkara, 5 hal. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Nah, apa-apa yang keluar dari 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang, yaitu dari kubul atau dubur. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan tersebut, jalan depan atau belakang, kubul atau dubur, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Kemudian dijelaskan bahwasanya yang keluar itu, fal khariju minas sabilaini wa huma al-qubul wad dubur, semua yang keluar dari 2 jalan itu, depan dan belakang, kubul dan dubur, nakidun lil wudu, itu membatalkan wudu. Ainan kana aurihan, baik itu benda itu bisa benda padat, bisa benda cair, aurihan atau angin seperti kentut, maka membatalkan wudu. Dan kita bahas kemarin, angin, kentut itu tidak najis. Maka kalau yang keluar itu benda, maka berarti kita perlu untuk bersuci, cebok. Tapi kalau yang keluar angin, tidak diperintahkan untuk cebok, tapi hanya berwudu, nggak ada urusannya dengan cebok. Mu'tadan kana au nadiron, yang itu normal ataupun tidak normal. Yang normalnya keluar dari 2 jalan itu adalah cairan, kencing, atau kotoran, buang air besar. Itu yang normal. Tapi ada yang tidak normal. Misalnya ada anak kecil menelan kelereng, kemudian ditunggu besoknya keluar. Atau seseorang menelan sesuatu, besoknya keluar itu dari lubang kotorannya. Maka itu membatalkan wudu ketika sudah keluar. Begitu juga yang keluarnya darah atau tadi benda-benda asing tadi, baik itu bendanya suci atau najis. Kalau najis jelas, kencing najis, kotoran najis. Kalau bendanya suci, kata di angin tadi suci, enggak ada najisnya.
maka semuanya membatalkan wudu. Nah, dalilnya adalah dalam ayat disebutkan au jaa ahadu minkum minal ghaid. Nah, atau salah seorang dari kalian itu setelah buang air. Au jaa ahadu minkum minal ghaid, setelah buang air besar. Nah, ini yang membatalkan wudu. Nah, kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas kecil maksudnya. Fusaun au durat, yaitu angin atau kentut, maka itu membatalkan wudu. Semuanya. Kemudian hadis dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu rajulan mudda'an, saya itu laki-laki yang gampang keluar air madhi. Madhi itu bukan mani. Jadi ada sering keluar cairan, tapi bukan kencing, bukan juga mani. Nah, dia malu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu mertuanya, karena Ali radhiyallahu anhu menikahi Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad SAW. Maka Ali malu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad karena sebagai menantunya. Maka minta sahabat yang lain, Al-Miqdad bin Al-Aswad, untuk menanyakan. Nah, maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang cairan madhi yang keluar dari kemaluannya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yaksilu dzakarahu wa yatawaddo, dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Artinya semua yang keluar dari kemaluan ini, depan dan belakang, semuanya membatalkan wudu. Nah, karena yang dimaksud tadi yang keluar dari dua jalan tadi, maka yang keluarnya bukan dari dua jalan itu, maka tidak membatalkan wudu. Seperti orang muntah misalnya, atau keluar bukan dari dua jalan tersebut. Nah, ini yang membatalkan wudu yang pertama. Yang kedua, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'aduhu, tidur yang dalam posisi yang sudah dia tidak sadar atau sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi tidur yang nyenyak, tidur yang sudah nyenyak, ini membatalkan wudu. Jadi pembatal wudu berikutnya adalah hilang kesadaran. Hilangnya salah satunya tadi tidur dalam keadaan posisi yang tidak mapan, artinya dia tidak bisa mengontrol kesadarannya. Dia tidak bisa merasakan apakah dia keluar angin, kentut atau tidak, karena sudah nyenyak dalam tidurnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ainani wika usah, dua mata ini kalau masih terjaga, masih melek, wika usah, dia yang mengikat dubur. Kalau mata ini sudah terpejam, sudah tidur dan tidak sadar lagi, maka nggak ada kontrol lagi terhadap duburnya. Dia nggak bisa merasakan apakah sudah keluar kentut atau belum. Fa idza namat al-ainani istatlaqal wika, kalau kedua mata itu sudah tidur, maka ikatannya terlepas. Faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Nah, jadi tidur membatalkan wudu. Dan ini dikecualikan orang yang tidur
tapi dalam keadaan posisi yang bisa menjaga duburnya ini tidak mengeluarkan angin atau kentut. Misalnya tidurnya orang yang dalam keadaan posisi duduk, seperti orang Jumatan banyak kita dapati ngantuk sampai menundukkan kepalanya dan tidur, tapi posisinya masih duduk, masih tegak. Beda kalau sudah jatuh terbaring, sudah kayak nyenyak gitu, berarti sudah batal. Tapi kalau dalam posisi yang duduk, tidak membatalkan wudu. Jadi zaman dahulu Nabi Muhammad SAW itu mengakhirkan sholat isya. Jadi habis maghrib, kalau isya kan awalnya jam 7 misalnya, maka Nabi Muhammad SAW kadang-kadang mengakhirkan sholat isyanya sampai jam 9. Jadi para sahabat nunggu di masjid itu sampai terduduk, sampai dibilang kayak orang ngantuk tadi, tapi dalam keadaan duduk. Maka di dalam riwayat dikatakan, ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Nabi Muhammad SAW itu menunggu Nabi datang untuk sholat isya, karena mengakhirkan Nabi SAW mengakhirkan sholat isya mungkin sampai jam 9, jam 10. Nah, kemudian sambil menunggu di Masjid Nabawi, mereka terduduk sambil menundukkan kepala sampai kayak tertidur, ngantuk. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW datang, mereka langsung diiqomahkan, langsung sholat, tidak wudhu lagi, karena tidurnya dalam keadaan yang memungkinkan dia untuk menjaga kesadarannya, tidak batal wudhunya dalam posisi yang masih tegak. Beda kalau sudah kayak orang jatuh gitu, sudah terbaring. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tadi ada 5, wa zawalul akli bisukrin aw maradin, yaitu kehilangan akal, kehilangan kesadaran, bisukrin mabok, atau marad sakit. Sakit itu bisa pingsan, bisa kehilangan akal, berarti gila, penyakit gila, berarti orang yang kehilangan akal wudunya batal. Jadi kalau dia sadar lagi, dia harus bersuci atau mengulangi wudunya, mensucikan dirinya. Ini kehilangan kesadaran. Kenapa? Kalau orang sudah tidak sadar, berarti dia tidak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya. Mungkin keluar kencingnya, mungkin keluar kentutnya, sehingga membatalkan wudhu. Dia dalam keadaan tidak sadar, maka dia harus berwudhu lagi. Ini 1, 2, dan 3. Nah, yang keempat, ini yang terjadi beberapa perbedaan dalam madhab Syafi'i, karena kita pakai kitabnya ini. Walam surrojuli almar'ata min ghairi hailin bainahuma ghaira mahramin fil asoh. Laki-laki menyentuh perempuan tanpa penghalang yang bukan mahramnya itu batal dalam madhab Syafi'i. Yang ditegas dalam madhab Syafi'i batal. Yang bukan mahram siapa? Yang boleh dinikahi, itu bukan mahram. Berarti suami nyentuh istri harusnya batal kalau dalam madhab Syafi'i. Dan ini memang maka di pelajaran kita di sekolah, di SD atau SMP itu yang membatalkan wudu adalah laki-laki atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ada yang dijelaskan dengan syahwat. Nah, ini masih dalam satu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang tadi, au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa, atau menyentuh perempuan. Madhab Syafi'i mengambil teksnya secara utuh, artinya menyentuh, karena
penafsiran atau terjemahan dari lamasa itu menyentuh, au lamastumun nisa, menyentuh. Nah, kenapa dalam madhab yang lain ada yang mengatakan tidak batal? Karena Al-Quran ini kitab yang sangat sempurna, sangat indah, sangat halus bahasanya. Maka kata-kata lamastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan ditafsirkan oleh madhab yang lain, yaitu berhubungan suami istri. Jadi kalau menyentuh saja tidak membatalkan wudu. Itu dalam madhab yang lain. Masing-masing punya dalil, punya hujjah. Yang tidak membatalkan wudu, hujjahnya, dalilnya juga kuat, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika sudah berwudu mau ke masjid, bertemu dengan istrinya, menyentuhnya, menciumnya, baru melanjutkan ke masjid sholat, tidak wudu lagi. Itu jelas ada hadisnya. Kemudian hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, rumahnya sangat sempit. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sholat, istrinya, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha, itu kakinya harus ditekuk ketika Nabi mau sujud, karena menghalangi sujud Nabi, saking sempitnya ruangan rumahnya itu. Dan ketika Nabi mau sujud, Nabi harus menyentuh kakinya Aisyah untuk menyingkirkannya, untuk dia ditekuk. Berarti dalam keadaan sholat Nabi menyentuh istrinya, tidak membatalkan wudu, tapi masing-masing juga punya dalil. Nah, ini yang keempat. Nah, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Di sini dirinci. Ada yang menegaskan bahwa alasannya dengan syahwat. Tapi semuanya, bahkan yang orang tua yang sudah tidak punya syahwat pun, kalau menyentuh perempuan, kalau dalam madhab ini, madhab Syafi'i ini, membatalkan wudunya. Tidak dibedakan apakah itu orang tua atau orang anak-anak. Maksudnya orang yang tidak punya syahwat. Kalau anak-anak jelas tidak, karena masih kecil. Begitu juga apakah menyentuh perempuan yang sudah meninggal, apa juga membatalkan. Di dalam buku ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan membatalkan, yang kedua mengatakan tidak. Tapi yang dikuatkan yang membatalkan wudu. Bahkan yang sudah meninggal pun dikatakan membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, wa masul farji bi batnil kaffi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini khusus. Kalau tadi menyentuh yang perempuan tadi kulit dengan kulit, siku, kaki dengan kaki, itu menyentuh bisa. Tapi kalau yang kelima ini khusus, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalamnya. Menyentuh dengan siku, dengan kaki enggak membatalkan, tapi dengan telapak tangan khusus itu membatalkan wudu. Nah, di sini dirinci, apakah itu kemaluan dirinya sendiri atau milik orang lain? Milik orang lain bagaimana? Misalnya bapak nyebokin anaknya, maka otomatis orang tua itu batal wudunya karena menyentuh kemaluan, walaupun itu anak kecil. Nah, wa masul farji bi batnil kaffi. Nah, selain dari telapak tangan tidak membatalkan wudu. Nah, walaupun bahkan dirinci dalam kitab itu, walaupun menyentuhnya itu dengan misalnya tangannya itu lumpuh, nggak merasakan apa-apa, tetap batal. Atau ada normalnya kan jari itu ada 5, ini jarinya ada 6, jari yang ke-6 ini nyentuh, tetap batal. Jadi walaupun tambahan, walaupun dia nggak merasa misalnya lumpuh pun tetap membatalkan wudu.
Ini hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian memasuki bab tentang mandi besar. Fi mujibil ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi khusus perempuan. Alladzi yujibul ghusla sittatu asya, yang mewajibkan mandi ada 6 hal, 6 perkara. Salah satun yastariku fiha rijalu wa nisa, 3 itu masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Dan yang 3-nya lagi wa salah satun tahtassu bihan nisa, 3 hal lagi khusus perempuan. Yang pertama, yang 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah waya iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan, artinya hubungan suami istri. Seorang berhubungan dengan istrinya, hubungan suami istri, maka otomatis membatalkan wudu walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ini dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi faedahnya, Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika umurnya masih muda, umur 6 tahun, kemudian berkumpul ketika umur 9 tahun. Maka ketika Nabi Muhammad SAW wafat, umurnya masih 18 tahun dan umurnya panjang sampai 60 tahun lebih. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini yang menceritakan mayoritas hadis peristiwa yang dia saksikan di rumahnya bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi menyebutkan rinci tentang bagaimana cara ibadah Nabi, bagaimana tidur Nabi, bagaimana wudhu Nabi, bagaimana mandinya Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, idal taqa al-hitanani aw masal hitanu al-hitana wajabal ghusl. Kalau kedua khitan itu bertemu, laki-laki dan perempuan, atau khitan laki-laki menyentuh perempuan, maka sudah wajib mandi. Nah, dia menambahkan fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Aku pernah melakukannya bersama Nabi Muhammad SAW dan kami mandi bersama. Ini hadis diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini laki-laki dan perempuan berlaku berhubungan suami istri. Yang kedua, wa inzalul mani. Nah, tadi yang berhubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan air mani tetap sudah wajib mandi. Yang kedua, mengeluarkan air mani, yaitu walaupun disebabkan oleh hubungan suami istri atau bukan. Seperti orang yang mimpi keluar air maninya, maka dia wajib mandi. Nah, hadisnya pendek. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Kita wajib mandi, air, kena air, harus mandi itu karena air, karena keluar air mani. Nah, maka keluar air mani ini mewajibkan mandi, laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam hadis, seorang perempuan dari Ansor bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah mungkin ada perempuan yang seperti laki-laki bermimpi kemudian keluar air mani? Ada, dan kalau seperti itu harus wajib mandi. Nah, ini yang 3 berlaku baru 2, yaitu berhubungan suami istri, kedua keluarnya air mani, dan ketiga ketika meninggal dunia dimandikan. Nabi Muhammad SAW menceritakan atau memerintahkan ketika ada seorang yang muhrim itu orang pakai pakaian umroh, mau umroh pakai pakaian ihram, mau umroh, ditendang oleh ontanya, kecelakaan, lehernya patah, kemudian meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, iksiluhu bima'in wasidrin,
mandikanlah, sucikanlah orang ini dengan air dan daun bidara. Berarti dimandikan. Nah, 3 ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang menyebabkan orang itu harus mandi. Berhubungan suami istri, keluar air mani atau meninggal dunia. Nah, 3 berikutnya yaitu yang khusus perempuan. Wa salasatun tahtas subiha an-nisa'u wa hiya al-haid. Yang pertama haid. Ketika selesai dari haid maka perempuan wajib mandi. Dalilnya dalam ayat wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Jangan kalian para lelaki mendekati mereka, istri-istri kalian, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka datangilah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang haid ini, lagi-lagi ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, idza aqbaltil haidah fada'is shalah. Kalau kamu mendapati haid, maka tinggalkan sholat. Jadi sholat itu enggak boleh bagi orang yang haid, haram hukumnya. Bukannya dapat pahala, malah dosa kalau melakukan sholat. Idza aqbaltil haidah fada'is shalah. Kalau kamu sudah kena haid, maka dalam keadaan haid, maka tinggalkan sholat. Fa idza dhahaba qadruha. Kalau sudah pergi kotorannya, sudah habis, sudah suci lagi, faghsili anki ad-dama wa sholli. Maka cucilah, mandilah, bersihkanlah dari darah haid itu, kemudian sholatlah. Artinya mandi kemudian sholatlah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan summa ghtasili wa sholli. Kemudian mandilah, kemudian sholat ketika sudah selesai dari haid. Nah, ini bagi perempuan. Yang kedua adalah an-nifas. An-nifas itu apa namanya? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid itu antara 6, 7 sampai 10 atau maksimal 15 hari. Kalau nifas sampai 40 hari. Kemudian ketika sudah suci dari nifas, maka mandi baru boleh sholat lagi. Yang ketiga yaitu apa namanya? Wal wiladah, melahirkan. Kenapa dibedakan? Pokoknya melahirkan, mengeluarkan bayi. Karena kadang-kadang nifas itu hanya sebentar. Pokoknya kalau melahirkan wajib mandi sebelum melaksanakan kewajiban sholatnya. Dan dimasukkan ke dalam pengertian melahirkan ini orang yang keguguran, melahirkan dalam bentuk yang belum berwujud janin, masih sekumpal daging atau belum berwujud, maka dianggap seperti orang melahirkan, wajib mandi. Mungkin nggak ada darah nifasnya pun tetap dia wajib mandi kalau melahirkan. Ini apa namanya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Sekarang fardunya mandi, simple, sederhana. Wa faraidul ghusli salasah. Dan fardunya mandi cuman ada 3. Kalau kita mau bicara tentang fardunya saja, sah sudah mandinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah mandi besar, mandi dari hadas besar. Nah, inilah yang membedakan antara kita mandi biasa, kebiasaan untuk membersihkan diri dari kotoran, dan mandi ketika membersihkan dari hadas besar. Harus ada tata caranya, tapi simpel, sederhana. 3 fardunya. Yang pertama an-niyah. Ini yang membedakan. Pokok utamanya adalah niat. Kita biasa mandi pagi, sore hari. Itu kalau tanpa niat mandi besar, maka tidak dihukumi sebagai mandi besar, tidak wajib. Tapi kalau kita kena junub, harus mandi besar, tapi tidak meniatkan mandinya untuk menghilangkan junub itu, ya tidak dianggap sah. Karena mandi ini
perbuatan yang sering kita lakukan baik dalam keadaan junub maupun di luar junub, maka harus diiringi ibadah ini, harus diiringi dengan niat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian dibahas tentang di mana niatnya. Niatnya adalah awwalu juz'in maghsulin minal badan. Ketika mengguyur pertama anggota badannya dengan niat. Niat nggak perlu diucapkan karena niat itu letaknya di dalam hati. Sini juga nggak ada disebutkan niatnya seperti apa, nggak ada. Cuman niat di dalam hati untuk mandi junub atau menghilangkan hadas besar atau mandi wajib. Selesai. Ini tentang pertama fardunya adalah niat. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis kalau masih ada di dalam tubuhnya, badannya. Nah, berarti mandi yang pertama harus menghilangkan semua yang najis yang melekat di tubuhnya, di badannya. Yang pertama niat menghilangkan najis yang kena di tubuhnya. Nah, yang ketiga, simpel sederhana, wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basarah. Nah, dan mengguyurkan, mengenakan air ke pangkal rambut dan seluruh kulit. Seluruh kulit. Jadi kalau ada orang dalam keadaan junub lalu dia mandi di sungai, cukup dia niat mau mandi besar, walaupun nggak membuka baju, dia dalam keadaan berpakaian lengkap, dia ke sungai, kemudian nggak ada najis yang masih nempel di badannya, dia niat lalu menyelam sekali, semua basah, sah, mandinya secara fardu. Ini yang membedakan antara mandi biasa dengan niat. Kasus lain, misalnya dalam keadaan junub, orang sedang perjalanan naik sepeda atau naik apa, hujan deras. Sambil hujan-hujanan dia sudah niat mandi, kalau itu airnya mencapai menyeluruh ke dalam seluruh tubuhnya, kena basah semua, sah sudah mandi junubnya. Nah, karena sudah disertai dengan niat. Sesimpel itu. Itu kalau hanya fardunya yang mau dilaksanakan. Niat menghilangkan najis, mengenakan air ke seluruh. Nah, mengenakan air ini harus sampai ke kulit kepala, ke pangkal rambutnya. Maka bagi yang rambutnya panjang atau banyak, maka diurai, harus kena sampai kulitnya, ke seluruh anggota tubuhnya sampai lipatan kulitnya, semuanya harus kena air. Nah, baru kita membahas tentang yang disunahkan. Nah, sunnah mandi. Sunnah mandi hampir sama dengan sunnah wudu, hampir sama. Wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnah mandi itu ada 5. Yang pertama sama dengan wudu, at-tasmiyah, membaca bismillah. Karena semua ini alasannya, pokoknya penjelasannya sama dengan wudu. Yang kedua, wa ghuslul yadain qabla idkhalihima al-ina'a. Mencuci kedua tangan seperti sunnah wudu juga sebelum dia masukkan ke dalam air yang mau dia gunakan untuk wudu. Nah, yang ketiga, wal wudu'u qablahu. Nah, wudu sebelumnya. Jadi setelah mencuci tangan, setelah bismillah, mencuci kedua tangan, berwudu dulu, baru mengguyur badannya. Itu kalau sempurnanya. Bahkan ada yang mengajari, mandi itu harus wudu dulu. Nah, bukannya harus, tapi dalam mazhab Syafi'i itu disebut sunnah. Nah, ada yang mengatakan sunnahnya di awal sebelum
mandi sebelum mengguyurkan air ke badannya. Ada yang mengatakan wudunya diakhirkan. Nah, ini sama saja. Yang penting di dalam waktu mandi tersebut. Yang ke 1, 2, 3, 4 wa imralul yad alal jasad, menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuhnya. Jadi air diguyurkan sambil digosokkan. Ya, kita kalau zaman sekarang pakai sabun digosok semua. Ini ke berapa? 4, ke 5. 1, 2, 3, 4. Kelima wal mualah. Mualah itu kemarin kita terjemahkan dalam bahasa Jawa nuli-nuli, menyegerakan, tidak terputus. Tidak mandi membasahi kaki aja, setengah jam lagi baru kepala, setengah jam lagi tangan, tidak, langsung semuanya. Di sini dikatakan 5 tapi ternyata lebih. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan dari bagian anggota tubuh yang kiri. Nah, ini sunnah mandi. Nah, jadi sempurnanya seperti itu. Berniat, membaca bismillah, mencuci, membasuh kedua tangan, berwudu, kemudian baru kepala, baru anggota badan yang kanan, baru anggota badan yang kiri. Nah, ini apa namanya, sunnah wudu. Itu mandi yang wajib. Sekarang mandi yang sunnah. Wal aksalul masnunatu sab'ata asyara huslan. Mandi-mandi yang disunahkan ada 17. Wah, 17 mandi yang disunahkan. Yang pertama yang kita lakukan setiap pekan, wa huslul jum'ah, mandi untuk sholat Jumat. Itu dalam madhab Syafi'i disebut hukumnya sunnah. Nah, tapi ada yang mengatakan dalam madhab yang lain ada yang mewajibkannya. Tentu ada hadisnya. Hadisnya yang mensunahkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, man ja'a minkum al-jum'ah falyaqtasil. Barang siapa yang mendatangi Jumat, maksudnya ikut sholat Jumat, hendaknya mandi. Kemudian dalam hadis yang lain, mengapa ada yang mengatakan mandi Jumat itu wajib? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik, sudah bermimpi basah. Nah, tapi ini ternyata hadis yang lain yang mengatakan tidak wajib, yaitu dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang wudu untuk sholat Jumat enggak mandi, itu sudah bagus dan sudah baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdol. Tapi bagi yang mandi itu lebih utama. Berarti mandi hanya sebagai sunnah dalam sholat Jumat. Dan siapa yang disunahkan untuk mandi Jumat ini, apakah semuanya laki-laki perempuan atau orang yang sholat Jumat saja atau bagaimana? Nah, ada yang mengatakan yang punya kewajiban sholat Jumat saja, ada yang mengatakan yang hadir dalam sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ada yang perempuan juga ikut sholat Jumat. Kalau mau ikut sholat Jumat maka dia disunahkan juga untuk mandi. Itu mandi dalam sholat Jumat. Jadi tidak wajib tapi hanya sunnah, tapi sangat dianjurkan. Yang kedua wal idain. Nah, mandi untuk sholat hari raya, 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini apa namanya, sunnah juga. Yang Jumat tadi kapan waktunya? Nah, dalam madhab Syafi'i disebutkan wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri alal madhab, dan waktu dianggap dia mandi sholat Jumat, mandi Jumat adalah kalau mandinya setelah masuk waktu subuh, fajar subuh.
Jadi setelah masuk waktu subuh dia mandi, kemudian sholat subuh, sampai Jumat dia nggak mandi lagi, sudah dapat sunnahnya mandi Jumat. Tapi yang diutamakan adalah menjelang dia mau berangkat sholat Jumat. Nah, tapi dari awal waktu subuh itu sudah masuk waktu di mana dia disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, sedang sholat Id, kapan dia disunahkan mandinya? Ada yang mengatakan dari pertengahan malam. Kalau sholat Id kan, ada yang mengatakan dari subuh, ada yang mengatakan dari pertengahan malam. Bahkan ada yang mengatakan sejak dari malamnya, malam takbiran itu sudah dikatakan sunnah orang itu mandi untuk sholat hari raya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi Muhammad SAW itu mandi ketika di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini mandi untuk sholat Id, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, wal istisqa, sholat istisqa. Dikiaskan dengan sholat Jumat karena banyak berkumpul manusia. Yang selanjutnya wal kusuf wal khusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sama, dia disamakan dengan sholat Jumat karena ini jamaah, kumpul banyak orang. Yang berikutnya wal ghuslu min ghuslil mayyit. Orang yang memandikan jenazah, setelah memandikan dia disunahkan untuk mandi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghassala mayyitan fal yaghtasil wa man hamalahu fal yatawaddo. Barang siapa yang memandikan jenazah mayit, hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang membawanya, ikut mikul, hendaknya dia berwudu. Nah, ini al-ghuslu min ghuslil mayyit. Wal kafiru idza aslama, orang kafir ketika masuk Islam disunahkan untuk mandi. Ini secara umum, dan bahkan ada yang mengkhususkan wajib, ada yang mengatakan wajib. Kalau orang kafir tadi yang sudah berkeluarga atau sudah berhubungan suami istri, karena dia selama ini dia mandi tapi kan tidak pakai niat dan tidak masuk dalam ibadah, berarti ada yang mengatakan wajib mandi. Tapi secara umum dia hukumnya sunnah, karena Nabi Muhammad SAW kadang-kadang memerintahkan annahu alaihi salatu wassalam amara Qais ibna Asim wa Thumamah ibnu Athal an yaktasila lama aslama. Nabi memerintahkan Qais bin Asim dan Thumamah bin Athal untuk mandi ketika keduanya masuk Islam. Tapi ada jamaah rombongan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bersyahadat masuk Islam, tidak diperintahkan mandi. Berarti hukumnya hanya sunnah. Kemudian wal majnun idza afaqa, orang yang gila ketika sudah sembuh, sadar kembali, sembuh dari gilanya, maka hendaknya mandi. Ada yang mengatakan malah wajib. Kenapa? Karena orang gila mungkin ketika dia gila pernah mengeluarkan air mani, dia jadi keadaan junub dan belum pernah mandi atau tidak meniatkan mandi. Nah, wal mughma alai idza afaqa, dan ini sunnah, orang yang pingsan ketika dia sadar kembali, orang yang pingsan. Nah, ini sunnah mandi atau mandi yang disunahkan. Yang berikutnya ini dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh. Wal ghuslu indal ihram, ini jelas mandi sebelum mengenakan pakaian ihram. Nah, ini yang umroh, yang haji sudah pernah. Jadi ketika sebelum memakai pakaian ihram
disunahkan mandi dulu, bersuci, kemudian berwudu. Bahkan ada disunahkan sholat 2 rakaat. Nah kemudian pakai pakaian ihram. Kemudian walidukhuli Makkah, sholat ketika mau masuk Mekah. Ketika mau masuk Mekah, ini dalam keadaan pakai pakaian ihram, mau umroh atau mau haji atau tidak, secara umum disunahkan mandi. Walil wukufi bi Arafah, ketika mau wukuf ke Arafah, ini dalam rangkaian ibadah haji. Wali ramyil jimar as-salasah, ketika mau melempar jumroh yang 3, Aqabah, Wusta dan Sughra. Walid tawaf, dan ketika mau tawaf, ini disunahkan untuk mandi. Nah, ini bab sunah-sunah mandi atau mandi-mandi yang disunahkan. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Selanjutnya adalah nanti pembahasan mengusap 2 sepatu. Jadi kita jangan heran kalau ada orang sholat itu pakai sepatu, itu boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Orang sholat pakai kaos kaki boleh, tapi harus juga bersuci. Nah, hukumnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo. Ini terkait yang materi si Cokro yang masalah komer. Itu kan kemarin saya sampaikan bahwa air harus perasaan anggur selama lebih dari 3 hari dan masalah. Kalau yang tape itu menurut tape sama semuanya. Semua khamr itu kan tidak harus dari anggur, tidak harus dari kurma, dari semua buah-buahan, semua bisa dari beras, bisa tape, singkong, dari apa saja. Ketika sudah mengandung kadar alkohol yang tinggi, maka ketika diminum itu memabukkan, semuanya dinilai sebagai khamr. Maka air yang tape yang kalau sampai itu sudah tingkat memabukkan, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Haram hukumnya untuk dikonsumsi kalau itu sudah dalam tingkat yang memabukkan. Allah Ta'ala. Itu udah mabukkan enggak? Ya yaitu dengan kalau dalam bahasa Arabnya tajrubah, atau ya dengan pengalaman. Ketika itu diminum tidak memabukkan, ya masih. Nah kalau sudah zaman modern kan bisa diukur kadar alkoholnya, kadar alkohol yang bisa mengatakan bahwa itu sudah dalam kadar yang memabukkan. Nah, atau dalam tajrubah itu pengalaman. Nah, jadi kalau sudah dalam kadar tertentu memang sudah, walaupun apapun sumbernya, maka dianggap sebagai khamr. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Silakan. Itu batasan untuk mengakhirkan sholat isya itu di ada alasan apa ada? Waktu sholat isya dari cahaya yang merah di ufuk barat itu sudah hilang, sudah gelap gulita, maka itu waktu isya mulai. Dan akhirnya ada yang mengatakan akhirnya ya sampai terbit fajar subuh. Sebelum terbit fajar subuh masih dikatakan boleh untuk sholat isya. Itu saudara gamblangnya. Tapi dalam madhab Syafi'i ada yang mengatakan hanya sampai tengah malam, mungkin sampai jam 12 atau jam 1. Tapi tadi ada yang mengatakan sampai sebelum waktu subuh, berarti masih boleh sholat isya. Nah, Nabi mengakhirkan sholat isya itu, bahkan itu dianjurkan, tapi untuk kalangan yang tertentu yang saling memahami, yang bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mengakhirkan sholat itu, sebetulnya ini adalah waktu sholat isya yang utama, tapi saya tidak ingin memberatkan umatku, maka lebih baik sholat isya disegerakan di awal waktu. Jadi yaitu sampai 1/3 malam pertama itu diakhirkan yang disunahkan. Makanya misalnya kalau ada kegiatan kajian yang memang waktunya sampai panjang,
boleh sholat ini di kajian sampai nanti jam 9 baru sholat isya, itu masih dalam disunahkan. Dan yang waktu batas yang masih ditoleransi sampai tengah malam itu kalau ada udzur, dan ada yang mengatakan sampai sebelum terbit fajar subuh. Wallahu ta'ala a'lam.